di zaman saat ini begitu banyaknya orang mengatakan dia mendapat pewisik gitu, bisikan ya. atau bisikan. Cuman kan yang perlu kita rembugkan pada kesempatan ini ialah bisikan itu apakah itu dari bisikan dewa Ya. Atau sebaliknya, atau itu jin, setan, ataupun bebutan gitu. Maka dari itu kita coba beli bagan jero. Artinya dari sudut pandang jero ini ke orang-orang yang mengatakan dirinya mampu menerima sebuah bisikan yang mana orang ini pertama dia tidak pernah belajar dunia spirit, tiba-tiba mengaku mampu menerima bisikan itu sendiri, yang mana kita saja yang juga sedikit menekuni dunia spirit ini untuk mendapatkan pawisik atau pawisik itu ya tidak segampang itu gitu. Memang harus ada orang-orang pilihan atau kesucian seseorang itu gitu. Punapi indek nikah jero tentang fenomena, dan kebetulan juga pertanyaannya juga seperti ini ke kalau zaman sekarang niki yang banyak temukan dari beberapa orang tentunya terkait dalam hal penerimaan kalau di Bali lebih ngetren pewisik ya. Iya, pewisik nih. Pewisik atau bisikan. Jadi entah itu bisikan dari Tuhan atau dari dewa, entah itu bisikan dari leluhur atau para roh halus, atau dari para jin atau setan dan sebangsanya. Jadi terkait dengan hal itu, jadi kita harus bisa membedakan mana bisikan Tuhan, kemudian mana bisikan dewa atau leluhur, dan mana bisikan setan. Nah, singkat ceritanya setan. Jadi setan itu digolongkan masuk ke dalam golongan roh-roh yang kelas bawah dia. Nah, kalau kita mengacu ke zaman-zaman dulu, ya. Jadi kalau orang dulu itu kalau ingin mendapatkan bisikan dari para dewa atau para roh-roh suci yang sudah kesuciannya mencapai tingkat dewa, jadi untuk mendapatkan bisikan dia akan melakukan tapa berata. Tapa berata. Jadi untuk mensucikan diri, untuk melatih indrianya. Jadi kalau zaman sekarang entah itu benar atau tidak, kita kan tidak bisa mengklaim itu tidak benar sekali. Karena kebenarannya itu hanya mereka yang tahu. Tetapi kalau kita mengacu kepada pengalaman leluhur kita dulu, tidak semudah itu kita mendapatkan pewisik atau bisikan. Nah, yang makin zaman sekarang ini kan banyak orang ke dewan-dewan. Ya. Ke dewan-dewan karena dia sendiri pernah mengalami ke dewan-dewan. Apa itu ke dewan-dewan? Jadi sifat seperti kekuatan dewa itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita itu memiliki kekuatan layaknya dewa gitu. Itu sebenarnya yang disebut kedewan-dewan. Bukan kedewan-dewan budu-buduan. Jadi apa yang orang lain tidak bisa atau tidak bisa dilihat oleh manusia biasa, kita bisa melihat. Itu kedewan-dewan. Apa yang tidak bisa didengar oleh orang lain, kita bisa mendengar. Makanya pohon berbicara, air berbisik. Itu yang kedewan-dewan. Jadi bukan kedewan-dewan istilahnya budu-buduan. Itu beda deh. Gini tiang potong kan kalau kita bicara di medsos niki
apa yang Jero sampaikan tadi ini dari dunia kepercayaan atau spirit kan kita bisa mampu mempercayai itu, akan Iya. tetapi zaman sekarang di besot acek meboyo ada unduk pohon aja ngoto Wah. kan itu sering. Iya. Apalagi ada seperti di medsos itu kan Ya. justru jangankan kita orang-orang yang biasa, orang Sulinggi aja yang berpakai juga sumber yang jelas juga dihujat habis-habisan. Itu yang memang terkadang. Memang ada. Makanya tiang telah melakukan puasa apa namanya, menyerap intisari alam itu kan. Mm-mm. 1 minggu tidak makan, hanya istilahnya makan intisari udara, prana. Mm-mm. Tuh. Karena tiang sendiri pernah mengalami yang namanya kedewan-dewan. Mm-mm. Jadi yang dimaksud kedewan-dewan itu. Mm-mm. Jadi istilahnya separuh dari badan kita itu dipinjam oleh kekuatan beliau. Kekuatan ya. Ya, kekuatan beliau ya, makanya apa yang orang lain, orang biasa yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa, kita bisa melihat. Mm-mm. Kita bisa mendengar orang lain yang tidak bisa mendengar. Mm-mm. Apa yang orang lain tidak bisa didengar, kita bisa mendengar. Mm-mm. Makanya penuh keajaiban di sana. Tetapi kalau mental kita tidak kuat, Mm-mm. bisa larinya ke budoh, gila. Bodoh-bodohan seperti Bodoh-bodohan. tren saat ini gitu ya. Makanya itu harus kita sendiri sebetulnya harus memiliki wadah yang kuat. Mm-mm. Makanya tidak sedikit orang sebetulnya zaman sekarang ini orang banyak mengalami kedewan-dewan. Mm-mm. Nah, akan tetapi fenomena ini dikaitkan selalu ke fisikis. Nggih. Fisikis. Ponaan tiang pernah dulu kedewan-dewan. Jadi spontan dia bisa bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Mandarin. Nah, kalau memang itu gila beneran, tidak mungkin seperti itu. Nggak mampu menguasai bahasa Pada yang di luar akhirnya dari kebiasaan. diajak ke psikiater, tidak mau minum obat, akhirnya sembuh sendiri. Oh. Sembuh sendiri, dan akhirnya sekarang dia memiliki kemampuan berbahasa. Gitu. Berarti itu nilai lebihnya Ya, dia ya. nilai lebihnya. Oh. Makanya kalau memang ke dewan-dewan asli itu dia akan mewarisi Mm-mm. kekuatan yang pernah dia terima. Ya. Tuh. Tadi begini jadi tadi kan tuh yang coba mengatakan orang-orang yang tidak belajar spirit itu mampu menerima bisikan gitu. Artinya kan apakah ada perbedaan itu antara bisikan dari yang mana kita seperti Jero yang memang Ada. menekuni, sangat ada ya. Ada. Ya. Kalau yang dia ceritakan pengalaman sendiri ya, tentunya. Kalau itu bisikan dari Tuhan atau sang jiwa itu sendiri, itu datanya dari sini. Oh. Suaranya itu dari sini. Mm-mm. Itu yang namanya suara hati. Makanya kalau orang-orang pintar mengatakan bergurulah pada hatimu. Gitu. Karena di hati ini yang tidak bisa pernah berbohong. Suara kalau yang tiang pernah alami, suara Tuhan itu datangnya di sini. Kedengarannya jauh tapi dekat. Itu biasanya. Nah, kalau bisikan dari roh halus, itu leluhur kan juga roh dia. Roh. Itu bisikannya di telinga. Itu bedanya. Ya, di sini dia berbisik. Makanya pada waktu tiang lama berinteraksi dengan bangsa makhluk halus, selalu bisikannya di sini. Oh. Itu tiang pastikan itu adalah bisikan roh. Bisikan ya. Nah, puniki berarti tiang bisa kategorikan berarti seperti cerita penglingsir kan kletak mungkin ya. Ya, kletak ini kan termasuk puisi. Oh. Cuma kletak itu kan tidak berbicara, Tapi tidak bersuara. Tapi dari dalam diri kletak dia. itu lebih ke intuisi dia. Intuisi ya. Ya. Oh. Tapi kalau suara, dia bersuara deh. Makanya ketika kita anggap nunasang seseorang, memohonkan seseorang kenapa gitu, dia bersuara dia. Kecil suaranya tapi kedengaran jauh tapi dekat. Dekat tapi jauh itu.
Nah, itu bedanya antara suara Tuhan atau dewa, antara bisikan roh. Nah, kalau bisikan sama halnya orang ke dewan-dewan. Bisikan itu ada dua. Ada bisikan negatif, positif. Karena badan ini sudah kosong karena dipinjam oleh kekuatan. Ketika kekuatan dewa ini pergi, jadi kekuatan yang lain bisa masuk dia. Makanya bisikan yang tidak bagus itu bisa juga masuk. Banyak itu dia mengalami seperti itu. Makanya kadang-kadang disuruh tabrak orang itu, disuruh mati gitu. Pokoknya jelek-jelek bisikannya. Jadi itu jangan ditiru. Nah, itu biasanya di daerah kiri ini gitu. Identik. Tapi kan itu memang akan selalu berdampingan. Ya, kan tergantung dari badan ini dan pikiran ini apa kuat atau wadah yang seperti Jero yang ceritakan tadi ini kan. Nah, dari penjelasan Jero ini kan kita sudah bisa mengkategorikan bahwa sejujurnya tidak mudah untuk mendapatkan sebuah pawisi atau bisikan, terutama yaitu bisikan dari dalam hati, ini dari dalam. Atau yang lebih setujunya bilangnya si yang guru sejati dalam diri ini mampu memberikan sebuah bisikan gitu. Nah, bukan berarti dalam pembahasan video ini yang mengecilkan teman-teman yang menyampaikan pernah mendengar bisikan. Bisikan itu bisa saja benar gitu, tapi kebenarannya itu mungkin saja datang dari para roh gitu, bukan dari guru sejati itu gitu. Jadi, seperti Niket yang menangkap penjelasan yang sulit untuk mendengarkan suara dari sang guru sejati itu yang sulit. Tergantung dari tingkat kesucian seseorang. Dan juga kan manusia ini memiliki kemampuan alami dan kemampuan tidak alami. Yang kemampuan alami ini kemampuan yang dibawa sejak lahir. Ya. Nah, kemampuan yang tidak alami ini diperoleh dari kita belajar. Gitu. Ada orang yang tidak belajar, dia bisa menerima karena dia sudah membawa kemampuan ini dari sejak lahir. Ada. Jadi kalau kemampuan yang diperoleh dari belajar bisa, cuma agak lama prosesnya. Bisa. Jadi ini yang sulit, tingkat kesucian seseorang itu. Nah, apalagi pikiran ketika kita mau mencari sabda dari sang guru sejati ini, pikiran dipenuhi oleh memori atau permasalahan. Itu tidak bisa, karena untuk mendapatkan sabda dari sang guru sejati ini penuh kekosongan. Makanya ketika kita bermeditasi semakin kosong, itu akan semakin kelihatan dapat jelas dia. Semakin kosong pasti semakin akan tampak kelihatan jelas. Ada mungkin yang saja yang penarik tadi Nike Jero mengatakan bahwa di saat kita kedewan-dewan tadi, bukan kita sih, di saat Jero nih Jero kan menyatakan mampu mendapatkan sari-sari makanan nih atau istilah Bali ini kan nyari lah kan tadi. Itu kan memang kalau sepengetahuan dia nih itu tingkatnya sangat tinggi gitu. Bagaimana Jero mampu mencapai level itu gitu loh. Karena gini, dia menjalani puasa itu kan dari dulu, dari muda itu kan sangat rutin melakukan puasa. Dari berbagai jenis puasa ini sangat rutin. Sangat rutin ya. Termasuk puasa ngelowong, puasa pati geni, puasa memutih itu kan paling mudah ini. Jadi puasa pati geni ini paling sulit. Nah, karena ini semua sudah terlewati dan mungkin wadah tiang sudah cukup untuk hal itu. Jadi
kekuatan itu masuk ke dalam diri. Nah, 1 minggu itu hanya makan sari-sari udara. Mana itu? Wih, tapi energi yang kita miliki luar biasa. Makanya tumbuh-tumbuhan itu berbicara dengan semua macam. Karena tumbuh-tumbuhan itu kalau sampai dia jatuh, itu ada suaranya deh. Ada suaranya deh. Ada aksaranya deh. Ada aksaranya. Aksara Bali itu ada aksaranya, itu bersuara deh. Air bersuara, udara bersuara, semua suara. Makanya kalau kita kaitkan ke dalam lontar gana paritatu itu kan ada dari yang kosong itu timbul titik ya. Timbul nada. Kan Titik nada itu kan suara. Jadi semua ini adalah suara. Gitu. Baru timbul windu kan. Kalau dikaitkan mungkin itu mungkin makna. Makanya ini semua bersuara. Itu kalau ke dewan-dewan. Nah, zaman sekarang karena banyak orang yang mengaku dirinya ke dewan-dewan. Nah, jadi ada yang membuyu, ada yang tidak percaya, sampai dibuatkan lagu ke dewan-dewan. Jadi yang dimaksud dengan ke dewan-dewan asli itu. Nah, sifat-sifat dewa dan kekuatan dewa itu masuk ke dalam diri seseorang. Itu yang dia dewan-dewan. Makanya dia mampu mengingat meresap. Energi apapun dia mampu dia serap. Dia mampu mengetahui pikiran orang, membaca orang. Jadi pohon aja bersuara dia mampu mendengar, apalagi perasaan orang gitu. Itu yang disebut di dewan-dewan yang asli. Yang asli. Nah, berarti kan begini ya. Berarti kalau yang tren-tren saat ini nih kok yang sampai ya buduh-buduhan atau bagaimana itu, apakah dia memang betul belajar atau memang dia wadahnya nggak kuat atau bagaimana sebenarnya? Nah, itu kan makanya Tiang katakan Tiang tidak bisa mengklaim itu benar atau tidak. Yang pada intinya zaman sekarang itu banyak orang butuh pengakuan. Nah, pasti. Butuh pengakuan biar dikira seperti ini, biar dikira padahal tidak ngiring, biar dikira ngiring. Gitu. Banyak itu butuh pengakuan. Itu berarti kan palsu. Jadi mungkin itu yang dinilai oleh masyarakat sekarang. Banyak yang mengaku dirinya ke dewan-dewan gitu. Jadi kalau memang yang namanya ke dewan-dewan asli seperti itu. Tapi kulun kita bisa berbicara dengan spirit dewa leluhur, bisa. Itu kalau ke dewan-dewan. Tapi setelah waktunya hilang, orang ke dewan-dewan itu memiliki batas waktu. Umur ya. Batas waktu kadang-kadang tidak melebihi dari 3 bulan. Tidak bisa. Karena itu batas waktu, setelah itu habis deh. Kekuatan dewa ini dia akan melecat sendirinya, tetapi energi-energi yang sudah melekat di tubuh kita itu bisa digunakan seterusnya. Gitu. Tapi yang setuju jujur berikat perkataan jero nika bahwa energi dewa nika tidak kekal gitu, yang bisa kita gunakan gitu. Itu terlihat dari beberapa jero tapakan nika kan biasanya dia baru ngiring niku sangat luar biasa niku, grafiknya naik niku. Tiba-tiba setelah 6 bulan atau berapa lah gitu mulai dia menurun grafiknya. Bahkan kalau memang ada pengikut atau oknumnya nakal, bahkan bisa jatuh gitu. Makanya kalau ingin kekuatan itu melekat utuh di dalam diri kita, ampunang berbuat dursila. Jadi melanggar sesana itu dia melecat. Itu syaratnya. Kalau sudah kita melakukan asusila, jadi perbuatan yang melanggar kesucian, ya jelas pastilah. Jadi kalau kita pagah membawa diri
menjaga kesucian, kekuatan itu terus akan melekat. Nah, waktunya gimana nih Ki Jero? Lumayan ya, udah 20 menitnya. Buniki Jero. Nah, jika kita bisikan itu mampu mengkategorikan, nah seandainya Jero, bisikan itu terus nih disuruh, kira-kira kita bisa gak membalikkan dia? Tapi Contoh nih Ki Jero kan membisikkan dia, Jero mau ke Robi, kamu harus ke kanan terus. Jadi kita balik. bisa. Jadi ada bisikan yang negatif, bisikan yang positif. Ya. Kalau orang ke dewan-dewan itu tidak mungkin bisikan itu selalu yang baik. Pasti kadang-kadang bisikan yang mengganggu goyahnya iman kita itu pasti ada. Nah ini yang harus ditentang, jangan dilakukan. Nah selama bisikan itu positif, jalani. Biar cepat istilahnya waktu kita mengalami kedewan-dewan biar cepat habis. Itu. Jadi hal-hal yang positif jalani terus. Nah mungkin pertanyaan terakhir. Nah di saat teman-teman yang menerima bisikan itu kan terkadang dia dibantu oleh juratapakan atau orang yang mengerti tentang spirit itu sendiri. Nah, kan sering mereka biasanya disuruh untuk ngiringan gitu. Ya. Cepat-cepatlah ngiringan gitu. Sementara basicnya dia belum mampu untuk ini gitu. Nah, kira-kira saran apa yang bagus kita berikan kepada teman-teman pemula yang mendapat bisikan yang disuruh ngiringan? Kalau tiang atas pengalaman pribadi, belum tentu orang dewan-dewan itu pada ininya ngiring. Belum tentu ya. Karena tiang banyak punya teman seperti itu. Belum tentu, tapi sebagian besar akan menjadi seperti itu, ngiring. Nah untuk mengantisipasi nih, kalau orang ke dewan-dewan semakin kosong, ini suara itu akan semakin banyak datang. Makanya meditasi tidak boleh terlalu kosong pikirannya. Nah, dia harus selalu ada kesibukan, selalu ada yang diajak komunikasi, gitu. Ya, jadi kalau pikiran kosong, melamun, apalagi nerawang pikirannya, nah ini kan kosong. Nah, hal-hal yang negatif itu bisa masuk. Jadi bisikan itu datang yang tidak baik. Semakin banyak datang bisikan. Ketika bisikan ini datang semakin banyak, mulailah kita bingung. Boy, di sana lah bingungnya luar biasa. Makanya orang yang ke dewan-dewan, yang betul ke dewan-dewan, itu pikirannya tidak boleh kosong. Harus dia melakukan kegiatan apapun yang sifatnya untuk mengcover nih, biar tidak ada masuk lagi hal-hal yang negatif. Dia harus memiliki kegiatan. Jadi jangan dulu meditasi yang memerlukan konsentrasi yang tinggi. Jangan. Membaca buku bagus tuh. Yang penting ada kegiatan. Itu cara mengantisipasi. Jadi kalau kesehariannya terus bengong, melamun, nah ini lah. Jadi mau sembuhnya sadar, tingkat kesadarannya itu pulih 1 bulan, bisa 3 bulan. Itu jadinya. Dan terus melukat. Dibersihkan. Melukat terus, kalau bisa ngepuan 3 hari sekali, 2 hari sekali itu melukat. Biar badan ini bersih. Jadi ketika kesucian badan jasmani ini bersih, dan itu cepat sekali mempercepat prosesnya melukat. Perlu sekali melukat. Menikah mantan, Jero, parindekan mungkin artinya. Berarti topik kita malam ini itu kita membahas ke dewan-dewan. Artinya kita kan dari pertanyaan diawali ke kita, artinya kita masalah dari bisikan, jadi memang larinya harus pasti ke sana. Ya. Nah, artinya yang dapat tarik kesimpulan, jadi pertama teman-teman yang
dengan gampangnya mendapat bisikan ke dari apa yang disampaikan oleh Jero, kemungkinan besar yang membisiki adalah roh-roh. Dan untuk mendapatkan bisikan dari guru sejati dalam diri Nike memerlukan proses yang amat sangat panjang. Ya. Dan yang terakhir Nike, jika teman-teman yang mendapat bisikan ini termasuk dalam golongan kedewan-dewan dan sering disuruh untuk ngiringan, alangkah bagusnya mulai untuk melakukan penyucian diri, baik itu dengan melukat atau apapun lah jenisnya, dan perbanyak tentang membaca sumber-sumber, sehingga kita tidak uju-uju untuk memutuskan ngiringan dan membuat kamar suci. Seperti ini aja, sehingga kita seandainya di saat beberapa proses itu terlewati, sehingga kita tidak terjadi istilahnya Bali itu ngambul. Di saat kita sudah membangun kamar suci, katanya kita ngiring, akan tetapi setelah berjalan beberapa sekian kita lupa sibuk dengan kegiatan yang baru. Mungkin seperti Nike, artinya dapat yang tarik lurusnya dari apa yang disampaikan Jero Pandit Nike. Ya mudah-mudahan teman-teman semua nonton sampai akhir dan bisa mendapat sedikit tercerahkan gitulah sedikitnya. Mungkin sekian Jero. Kita tutup dengan Pramo Santi. Om Santi Santi Santi.